Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Sahrul L dengan NIM 30156122031. Mahasiswa Prodi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, jurusan Usuluddin Adab dan Dakwah, Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, kelompok 10. Nah, teman-teman, di sini saya akan berusaha mereview kembali atau menceritakan kembali dengan singkat tentang perjalanan Fathul Makkah atau biasa dikenal dengan pembebasan kota Makkah. Selamat menyaksikan. Jadi, Fathul Makkah atau pembebasan kota Makkah adalah sebuah peristiwa pembebasan kota Makkah oleh kaum muslimin dari kaum Quraisy pada bulan Ramadan tahun 8 Hijriah atau tepatnya pada tahun 630 Masehi. Nah, peristiwa ini terjadi di hari Jumat pada tanggal 20 dan 21 Ramadan dan dipimpin langsung oleh baginda Rasulullah SAW dan panglima perang kaum muslimin. Di antaranya yaitu ada Zubair bin Awam, Khalid bin Walid, dan masih ada panglima-panglima perang yang lainnya. Awal mula peristiwa dari Fathul Makkah yaitu adanya perjanjian Hudaybiyah, di mana perjanjian ini dilakukan oleh kaum muslimin dan kaum Quraisy. Yang mewakili dari kaum muslimin adalah baginda Rasulullah SAW dan yang mewakili dari kaum Quraisy yaitu Suhail bin Amr. Nah, salah satu poin penting dalam perjanjian ini adalah kedua belah pihak melakukan kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Namun, hal demikian dilanggar oleh kaum Quraisy karena kaum Quraisy sendiri itu membantu Bani Bakr untuk menyerang dan membantai Bani Khuza'ah, yang dimana seperti kita ketahui bahwa Bani Khuza'ah adalah sekutu dari kaum muslimin. Setelah tragedi itu, salah satu kaum dari Bani Khuza'ah menghadap kepada Rasulullah di Madinah. Ia melakukan laporan atau ia menceritakan kejadian yang mengenai yang terjadi di Makkah, yaitu pengkhianatan oleh kaum Quraisy. Nah, akibat dari pengkhianatan kaum Quraisy, maka baginda Nabi SAW menyiapkan pasukan sebanyak 10.000 pasukan. Meski baginda Nabi SAW menyiapkan begitu banyak pasukan, ia tidak menghendaki adanya peperangan. Bahkan ia berpesan kepada para prajuritnya dan para pasukannya untuk tidak melakukan serangan kecuali dalam keadaan terpaksa. Perlu kita ketahui bahwa peristiwa Fathul Makkah itu dimenangkan dengan tanpa adanya pertumpahan darah karena kaum Quraisy itu menyerah. Nah, di sini baginda Nabi SAW menghapus gambar-gambar yang ada pada Ka'bah dan menghilangkan sekitar kurang lebih 360 berhala-berhala yang ada di Makkah. Selain itu, orang Arab dahulu itu takut untuk memeluk Islam. Nah, setelah kejadian Fathul Makkah, maka orang Arab lagi tidak takut dengan hal itu. Nah, banyak peristiwa-peristiwa yang dapat kita ambil dari kisah ini. Di antaranya yaitu setelah peristiwa Fathul Makkah, maka umat muslim mengalami kemenangan atas peperangan-peperangan yang dilakukan setelah penaklukan kota Makkah. Di antaranya yaitu Perang Hunain dan Perang Khandaq. Nah, dampak besar dari pengaruh peristiwa Fathul Makkah yaitu memberikan dampak yang positif, di mana para pejuang atau para kaum muslimin ini jiwa dakwahnya itu semakin tinggi, sehingga dapat kita pahami bahwa dari peristiwa ini ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil. Di antaranya yaitu, yang pertama yaitu adalah hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Fathul Makkah, yaitu adanya sikap toleransi. Baginda Nabi SAW itu memiliki toleransi yang sangat tinggi.
ia menghargai orang lain, meskipun orang itu pernah melukai para keluarga sahabat yang dilakukan selama bertahun-tahun. Hikmah yang kedua yaitu adalah pengampunan. Jadi Rasulullah SAW tidak hanya memiliki sikap toleransi yang tinggi, tetapi juga memiliki rasa kasih sayang, atau dia mengampuni orang-orang Quraisy yang melakukan kekerasan, tindakan yang tidak baik, tindakan yang sangat-sangat buruk yang dilakukan terhadap oleh kaum muslimin. Nah, yang ketiga yaitu adalah keberanian. Dan di sini kaum muslimin menunjukkan sikap yang berani terhadap kaum Quraisy. Di sini dapat kita lihat bahwa jihad karena Allah itu membuat kaum muslimin semangat beraninya itu berkobar-kobar. Jadi hikmah yang ketiga yang kita ambil yaitu adalah keberanian. Adapun hikmah yang keempat yaitu adalah kesabaran. Nah, lagi-lagi di sini baginda Nabi SAW diuji dengan kesabarannya tentang bagaimana perilaku dan tindakan orang Quraisy terhadap kaum muslimin. Nah, mungkin masih banyak hikmah-hikmah yang bisa kita ambil dari peristiwa Fathul Makkah. Jadi itulah cerita singkat dan hikmah yang bisa saya sampaikan dari peristiwa Fathul Makkah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.